Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Doni Rawan pada mata kuliah Praktek Fabrikasi Plat. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ketujuh, yaitu tentang pematrian. Baik, eh, langsung saja kepada inti materi kita, bahwa pematrian atau disebut dengan solder itu adalah penyambungan plat logam yang dilakukan dengan solder atau patri dengan cara memanaskan logam dan bahan tambah pada temperatur yang jauh di bawah temperatur leleh bahan induk. Bahan tambah sebagai pengikat sambungan yang membasahi kedua permukaan antar logam. Bahan induk atau plat yang disambung tidak mengalami pencairan. Bahan tambah yang banyak digunakan seperti paduan timbal, perak, zinc, dan tembaga. Bahan tambah disediakan dalam bentuk batangan dan kawat. Jadi proses pematrian ini menggunakan atau menyambung kedua plat logam ya, yang disambung dengan bahan tambah yang berupa lelehan itu berupa cairan atau cairan yang meleleh, kemudian disambungkan ke antara dua buah plat yang akan disambung. Tetapi dua plat yang akan disambung tersebut tidak ikut hancur ya, leleh, dia hanya menempel aja. Jadi seperti dilem, tapi bahannya itu dari patri ya, dari patri. Itu bisa untuk membuat bahan patri itu bisa dibuat dari timah, timbal, perak, zinc, dan tembaga. Jadi nanti di akhir ini harapannya Anda bisa membuat cairan untuk bahan patri ya. Itu sederhana sekali, di YouTube, di video sudah banyak, di materi ini juga sudah tersediakan, yaitu hanya baterai ya. Yang sederhana itu bahan-bahannya dari bahan baterai, karena di baterai itu juga mengandung timah, juga ada timbalnya itu di sengnya baterai itu, ditambah dengan air keras ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti silakan Anda lihat di video yang disematkan pada kelas daring ini ya, atau Anda bisa mencari-cari di YouTube. Nanti tugasnya adalah Anda membuat cairan timah atau cairan untuk solder. Oke. Kemudian nanti untuk prakteknya nanti silakan Anda praktek secara daring ya. Praktek secara daring berarti ya di video. Dia demo video Anda membuat bahan timah patri ini. Kemudian nanti di pertemuan setelah UTS itu baru nanti kita bagaimana cara menyambungnya. Oke, itu sangat sederhana sekali bahannya. Oke, kita lanjut saja. Jadi ini gambar ya. Ini gambar ini adalah proses pematrian, gimana dua buah logam ini bisa melekat disambung jadi satu seperti ini dengan bahan yang mudah mencair dan melekat ya, disambung. Nanti kalau dia sudah panas itu nanti bahannya ini sudah melekat sendiri, sudah tidak bisa patah ya. Terus proses penyambungannya dilakukan dengan cara menyiapkan kedua permukaan yang akan disambung. Jadi harus bersih, disiapkan. Oke, prosesnya permukaannya disambung harus bersih dari kotoran dan oksida yang melekat, pakai sikat baja untuk membersihkannya. Kemudian kedua permukaannya sudah bersih dihimpitkan, kemudian dipanaskan secara perlahan-lahan menggunakan batang logam pemanas, pembakar atau oven. Kemudian diberi fluk untuk melindungi dari proses oksidasi akibat pemanasan. Bersama dengan itu bahan tambah diumpankan sehingga mencair dan masuk di antara kedua permukaan logam yang disambung secara kapiler. Semua permukaan dipastikan terbasahi oleh logam tambah agar sambungan optimal. Kemudian setelah logam pengisi dipastikan mengisi penuh semua permukaan, proses pemanasan dapat dihentikan dan ditunggu hingga beberapa saat sampai logam mengisi membeku dan mengeras. Maka terjadi proses penyambungan kedua permukaan oleh proses difusi logam pengisi. Oke, jadi ini prosesnya seperti kita mau menyolder itu ya, menyambung dengan solderan. Dua bahan harus bersih,
kemudian harus pas dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi ini adalah logam induk, ini logam yang akan disambung, kemudian di tengah-tengahnya diisi dengan logam pengisi atau cairan soldernya. Oke, terus jenis sambungan patri itu ada dua, yaitu sambungan lunak. Pematrian lunak digunakan pada semua logam, terutama logam-logam tipis dengan beban ringan, kedap udara dan air. Bahan tambah pada sambungan ini berasal dari logam lunak yang akan mencair pada suhu di bawah 450 derajat Celcius. Bahan tambah yang digunakan misalnya timbal dan timah. Contoh pemakaian pada plat-plat pendingin pada kendaraan, tangki minyak air, kotak peralatan, sambungan kabel, talang air, dan sambungan logam yang dilapisi seng. Oke, berikutnya adalah pematrian keras atau disebut dengan brazing. Lebih sering digunakan untuk penyambungan plat-plat dari logam berat dan menerima beban besar. Bahan tambah akan mencair di atas suhu 450 derajat Celcius. Pada patri keras menggunakan bahan penyambung dari logam yang lebih keras seperti perak, kuningan, dan tembaga. Contoh pemakaian pada flange untuk sambungan pipa, instalasi pipa tekanan besar, penyangga dalam rangka kendaraan, tangki uap, perakitan logam keras, dan konstruksi alat-alat ringan. Oke, ini keuntungan dan kerugian patri lunak. Keuntungan dapat menyambung dua buah logam yang berbeda. Pada penyolderan lunak tidak merusak permukaan, tidak menghambat aliran listrik, dibandingkan pengelingan tidak ada pelubangan yang melemahkan konstruksi. Umumnya kedap fluida pada pengerjaan massal dapat dilakukan secara bersamaan, mampu menyambung plat-plat tipis. Kemudian untuk kerugiannya, untuk penyolderan massal biaya lebih besar karena bahan tambah harus dicampur timah putih atau tembaga. Bahan pengalir yang tersisa dapat menimbulkan korosi atau listrik. Kemudian ini adalah temperatur rendah pada brazing. Ini apa ya? Ini keuntungan dan kerugian dari penyolderan keras. Oke, di sini tidak tampil, belum tampil ya. Oke, temperatur rendah pada brazing dan brass welding sehingga kemungkinan terjadinya distorsi pada benda kerja sangat kecil. Hubungan temperatur yang rendah dengan brazing dapat meningkatkan kecepatan penyambungan sehingga mengurangi pemakaian bahan bakar gas. Brazing lebih mudah untuk dipelajari bagi pemula dibanding pengelasan. Oke, jadi sebelum Anda mengelas itu ya, nanti Anda bisa belajar dulu pakai brazing ini. Metode brazing merupakan suatu teknik yang efektif dan murah untuk produksi massal. Oke, jadi beli brazingnya itu atau pemanasnya itu sekitar 40.000, dan Anda beli bahan timah itu untuk matri ya, nanti akan bisa Anda praktek ya dengan murah, paling nggak sampai 50.000 itu ya. Oke, persyaratan kerja patri yaitu adalah pertama, kedua permukaan harus bersih ya, harus bersih, tidak boleh ada lapisan minyak, kemudian air dan sebagainya, harus bersih. Dan cat itu juga harus hilangkan ya, cat harus hilangkan. Terus menggunakan bahan pelumar atau flux yaitu ya. Terus berikutnya suhu pemanasan harus tetap. Jadi misalkan 450 derajat ya terus 450 derajat, tidak boleh berubah ya. Jarak celah kedua logam induk besar, celah menyambungkan sangat menentukan kekuatan ikatan patri. Oke. Proses terjadinya ikatan patri, kenapa kok bisa terjadi ikatan di antar logam tersebut ya? Proses pengikatan di dalam pematrian hanya berlangsung pada permukaan bahan dasar yang akan disambung. Kemudian proses terjadinya ikatan patri melalui bidang yang akan disambung atau bidang dipanaskan. Ikatan patri tersebut ditimbulkan oleh 3 proses fisika yang secara terpisah atau bersama-sama memberikan pengaruhnya terhadap kekuatan sambungan pematri. Terus proses ikatan pembentukan patri ya. Jadi ada 3 istilah yang harus Anda ketahui, yaitu adalah adesi, yaitu terjadinya antara bahan tambah patri dengan plat induk. Terus berikutnya adalah difusi atom, dan bahan tambah patri masuk ke dalam susunan atom. Kemudian pembentukan paduan, proses pembentukan paduan antara bahan tambah patri dan bahan induk. Jadi 3 proses ini yang terjadi pada proses pematrian. Oke, ini adalah peralatan patri ya.
Ini ada alat untuk membakar patri seperti solder. Solder ya, ini solder. Terus kemudian ada pembakar koil untuk patri keras. Oke. Terus ini ada las stick atau las listrik ya untuk patri keras juga. Kemudian ini adalah ini truk tadi ya, truk untuk pembakaran patri keras. Ini blender truk yang tadi saya katakan. Kemudian ini adalah kacamata pemantik dan pembersih tip. Oke. Baik, mungkin itu saja untuk kali ini. Untuk diskusi, tugas, dan praktek sudah saya sematkan di kelas daring. Nanti bisa Anda akses sendiri dan belajar secara mandiri atau praktek secara mandiri. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.